Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya semuanya. Nah sekarang kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Acungkan tangan. Iya boleh, silahkan mimpin doa. Ya Alhamdulillah berdoanya sudah selesai ya. Nah sekarang coba lihat kanan kirinya, depan belakangnya. Ada yang gak hadir nggak temannya? Alhamdulillah hadir semuanya. Rajin-rajin ya anak ibu. Bagus, dipertahankan ya nak. Nah sekarang ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat tidak pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Ya, pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai hidup rukun di sekolah. Ada yang masih ingat contohnya apa saja? Ya, kita berteman dengan siapapun. Kita bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Ya, itu merupakan contoh-contoh hidup rukun di sekolah. Nah, ada yang tahu kali ini kita mau belajar mengenai apa? Ya, kali ini kita mau belajar mengenai hidup rukun di masyarakat. Ada yang tahu nggak contoh hidup rukun di masyarakat apa saja? Ya, hidup rukun di masyarakat sama ya. Kita harus bergotong royong. Biasanya bergotong royongnya dalam membantu apa nih? Ya, membersihkan lingkungan, membersihkan got, ya, membersihkan masjid. Betul sekali. Nah, coba ada yang tahu lagi nggak contoh selain yang sudah disebutkan tadi? Ya, menyapa. Menyapa juga termasuk hidup rukun di lingkungan masyarakat. Betul sekali. Contohnya ketika kita bertemu tetangga di jalan, kita harus menyapa ya. Tentu saja dengan senyuman yang paling manis. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu memiliki sebuah lagu yang berjudul Halo Apa Kabar. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. Namun sebelumnya, Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu. Simak baik-baik ya. Halo, apa kabar? Kita jumpa lagi. Salam sana, salam sini, kita bergembira. Halo, apa kabar? Kita jumpa lagi. Tolong sana, tolong sini, kita sama-sama. Halo, apa kabar? Kita jumpa lagi. Maaf sana, maaf sini, kita bersaudara. Nah, itu tadi adalah lagu Halo Apa Kabar. Ayo sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya. Wah, hebat sekali, sangat bersemangat semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tema Hidup Rukun dengan subtema Hidup Rukun di Masyarakat. Setelah kalian menyanyikan lagu yang menggambarkan hidup rukun di masyarakat, Ibu harapkan kalian mampu menyebutkan kalimat ungkapan ajakan, perintah, dan penolakan dengan menggunakan bahasa santun dan percaya diri. Tujuan kedua di pembelajaran kali ini, setelah kalian menganalisis teks percakapan mengenai hidup rukun di masyarakat, Ibu harapkan kalian mampu memilah kalimat ungkapan ajakan, perintah, dan penolakan yang santun dengan teliti dan percaya diri. Tujuan pembelajaran ketiga, setelah kalian melakukan permainan peran dari teks percakapan tentang hidup rukun di masyarakat, Ibu harapkan kalian dapat menyebutkan dan menerapkan kalimat ungkapan ajakan, perintah, dan penolakan yang santun dengan mandiri dan percaya diri. Tujuan pembelajaran keempat, melalui lembar kerja peserta didik dan penugasan, kalian mampu menuangkan dan mengkreasikan pemahaman kalian terhadap penggunaan kalimat ungkapan ajakan, perintah, dan penolakan yang santun di lingkungan masyarakat dan kreatif, mandiri, dan percaya diri. Dengan mempelajari hidup rukun di masyarakat, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Salah satunya, kita dapat
menjadi banyak saudara, banyak pertemanan, dan kita bisa saling tolong-menolong satu sama lain ketika kita membutuhkan bantuan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian mengenai hidup rukun di masyarakat. Yang pertama, apa kegiatan yang mencerminkan hidup rukun di masyarakat? Yang tahu jawabannya boleh mengangkat tangan atau mengacungkan tangan. Ya, boleh, silahkan. Ya, betul, bagus. Yang selanjutnya, menurut kalian, apakah hidup rukun di masyarakat itu penting? Yang tahu jawabannya boleh mengangkat tangannya kembali. Ya, betul, bagus. Yang selanjutnya, mengapa kita harus hidup rukun? Yang tahu jawabannya boleh mengacungkan tangan. Ya, bagus. Betul. Yang selanjutnya, selain di masyarakat, di mana sajakah kita harus hidup rukun? Yang tahu jawabannya boleh mengacungkan tangan kembali. Ya, betul. Bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan mengulas sedikit mengenai pertanyaan yang telah ditanyakan. Yang pertama, kegiatan yang mencerminkan hidup rukun di masyarakat, yaitu ada contohnya diantaranya. Yang pertama, membantu tetangga ketika sedang berada di dalam kesulitan. Yang kedua, tidak mengganggu tetangga. Yang ketiga, menjenguk tetangga ketika sakit. Yang keempat, ikut bergotong royong dan membantu tetangga. Yang kelima, menghormati perbedaan agama dan suku. Selanjutnya, mengapa hidup rukun di masyarakat itu sangat penting? Karena supaya kita hidup bisa aman, tentram, damai, dan tidak ada perpecahan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu ingin meminta kepada kalian membentuk kelompok. Masing-masing kelompok beranggota 3 orang. Di sini Ibu akan menampilkan teks bacaan mengenai teman sehat. Sebelumnya, kalian baca terlebih dahulu teks bacaan yang akan ditampilkan oleh Ibu mengenai teman sehat, dan diberi waktu selama 5 menit. Pada suatu hari di desa bersih terjadi banjir bandang yang membawa banyak sampah dari berbagai penjuru daerah dan bermukim di desa bersih. Edo, Beni, apa yang kalian rasakan setelah melihat desa kita yang awalnya bersih menjadi kotor seperti ini? Aku merasa kurang nyaman, Din. Maka dari itu, aku akan ikut kerja bakti bersama ibu dan ayahku siang nanti. Ayo, Din, Ben, kita sama-sama membersihkan desa kita yuk. Aku tidak mau, Dok. Aku jijik melihat lumpur dan sampah itu. Beni, sana kamu bawa sapu dan ikut kerja bakti. Maaf, Dok. Din, aku tidak bisa ikut membantu karena siang nanti aku harus les piano. Dan kamu, Udin, daripada diam di rumah, mending kamu ikut saja. Lagi pula membersihkan menggunakan masker dan sarung tangan kok. Betul kan, Dok? Iya, betul, Beni. Nanti kita menggunakan sarung tangan dan masker. Oh, begitu ya? Ya udah, aku ikut membantu, Dok. Mana masker dan sarung tangannya? Ini, Udin. Akhirnya,
Udin membantu Edo dan warga desa bersih lainnya untuk membersihkan desa dari sampah dan lumpur akibat banjir bandang. Beni ikut senang melihat Udin mau membantu membersihkan desa. Lalu Beni melanjutkan aktivitasnya untuk les piano. Dan Udin serta Edo langsung ikut serta membersihkan desa. Selesai. Nah, tadi kalian meranin peran itu bagus banget. Tepuk tangan buat kalian. Yeay. Nah, Ibu mau tanya, tadi di peran itu ada 3 orang. Siapa aja? Coba. Edo, terus Udin, terus Beni. Iya benar, ada 3 orang ya, Udin, Edo, dan Beni. Nah, tadi yang pertama diajakin sama Edo, terus dia nggak mau ikut bersih-bersih siapa? Udin, iya benar. Nah, coba sekarang Ibu punya lembar kerja peserta didik. Ada 2 lembar kerja peserta didik di sini. Yang pertama ada lembar kerja kelompok sama ada yang individu. Kalau kelompok itu berbentuk wawancara. Nah, jadi kalian nanti wawancara anggota kelompoknya ya, yang tadi udah dibentuk. Yang kedua individu. Nah, individu ini kalian nanti dikasih teks cerita. Nah, kalian analisis yang mana kalimat ajakan yang sopan, kalimat perintah yang sopan dan tidak sopan, dan kalimat penolakan yang sopan dan tidak sopan yang ada di dalam teks cerita tersebut ya. Nanti, baik, Ibu bagikan dulu ya. Ini buat kamu, ini buat Anis. Udah kebagian semuanya? Udah, oke. Kalau misalnya udah, silahkan mengerjakan ya. Kalau misalnya ada yang nggak paham, boleh tanyakan ke Ibu. Udah selesai semua ngerjainnya? Ya, kalau udah kita bahas ya. Coba, kalau misalnya di lembar kerja yang wawancara, apa aja sih kegiatan yang teman-teman kalian lakukan yang mencerminkan hidup rukun? Apa? Kerja bakti, iya. Gotong royong juga sama ya dengan kerja bakti ya. Nah, terus yang lembar kerja individu kita bahas ya sedikit. Contoh kalimat perintah yang tidak sopan, gimana? Ya, langsung nyuruh aja ya, tadi kayak Udin yang nyuruh Siti. Ya, bagus. Coba kalau misalnya contoh ajakan, bukan ajakan yang sopan, ya gitu yang tadi contohin Beni, benar. Kalau misalnya kalimat ajakan yang sopan itu tidak memaksa ya. Nah, terus kalau misalnya kalimat perintah yang sopan itu ada kata tolongnya. Tolong ambilkan sapu, seperti itu ya. Kalau ajakannya tidak sopan, langsung nyuruh aja, itu nggak boleh ya, harus ada kata tolongnya. Dan kalau misalnya tidak bisa, harus penolakannya tidak yang baik itu harus ada kata maafnya. Sekarang kalian udah tahu ya perbedaannya apa aja. Nah, karena tidak ada yang bertanya kembali, Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini. Hari ini kita belajar hidup rukun di masyarakat. Nah, yang harus kita pahami sebagai makhluk hidup, kita harus selalu rukun di lingkungan. Entah itu di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat khususnya, dan lingkungan di keluarga, seperti itu. Nah, kita juga bukan hanya belajar tentang hidup rukun, kita juga belajar bagaimana bermain peran. Nah, dari bermain peran itu kita mengetahui mana kalimat ajakan, mana kalimat penolakan dengan bahasa yang sopan, dan mana kalimat penolakan dengan tidak sopan, seperti itu. Nah, karena pembelajaran sudah mau berakhir, Ibu punya oleh-oleh buat kalian. Jangan lupa diisi di rumah ya. Nah, setelah Ibu bagikan kertas yang harus kalian isi, Ibu akan menjelaskan sedikit materi untuk minggu depan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bermain di lingkungan. Nah, ingat, ketika pembelajaran, jangan karena kita temanya bermain, kita main-main dengan pembelajaran. Karena jika kita belajar dengan main-main, nanti hasilnya tidak maksimal. Nanti pembelajarannya tidak berjalan dengan maksimal, seperti itu. Kita bahas bermain lingkungan di sekolah, bermain lingkungan di rumah, dan juga bermain di tempat wisata. Paham semuanya? Karena Ibu sudah menjelaskan tentang materi selanjutnya dan Ibu juga sudah memberi oleh-oleh, sekarang coba kalian cek kolong meja dan lingkungan sekitarnya, apakah masih ada sampah atau tidak.
Nah, iya beresin dulu ya. Agar ketika kita belajar, kita tidak terganggu oleh bau-bau dari makanan dan juga dari sampah-sampah yang berserakan seperti itu. Sudah bersih semuanya? Nah, karena sekarang semuanya sudah bersih, siapa yang mau pulang? Nah, yang mau pulang, sekarang kita baca doa dulu. Untuk KM, boleh pimpin doanya ya. Amin. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, jangan lupa belajar terus di rumah dan isi ya oleh-oleh yang Ibu kasih. Ya, hati-hati semuanya di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.